Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhaimin Nurdin, NPM 2017-051070 dari kelas B. Di sini saya ingin menjelaskan materi mengenai push down automata atau PDA. Tentu saja yang akan kita bahas di sini terdapat 6, yaitu yang pertama definisi PDA, yang kedua adalah jenis transisinya, yang ketiga adalah komponen PDA, yang keempat adalah definisi formal PDA, yang kelima adalah contoh, dan yang keenam adalah diagram transisi untuk PDA-nya. Saja untuk nomor 1 adalah definisi PDA. Jadi definisinya yaitu PDA itu adalah mesin otomata dari TBBK yang diimplementasikan dengan stack sehingga hanya terdapat operasi push dan pop atau disebut dengan stack atau tumpukan. Jadi stack atau tumpukan itu merupakan suatu struktur data yang menggunakan prinsip LIFO atau last in first out. Jadi terakhir masuk akan pertama dikeluarkan. Jadi sebuah stack selalu memiliki top of stack dan elemen-elemen stack itu yang akan masuk ke dalam stack dengan metode push dan akan keluar dari stack dengan metode pop. PDA bisa dianggap sebagai FSA yang dilengkapi dengan stack. Sebuah PDA yang menerima suatu input Selain itu bisa berpindah state, juga bisa melakukan operasi pada stack. Kondisi atau konfigurasi PDA pada suatu saat akan dinyatakan dengan state dan stack. Jadi agar dapat menggunakan model otomata pada bahasa konteks free, maka diperlukan sebuah stack atau memori pushdown yang dapat menyimpan sederetan simbol dengan panjang yang sembarang dan tidak berhingga. Selama proses pembacaan simbol pada stack, simbol teratas pada sebuah stack PDA memiliki kemungkinan sebagai berikut. Stack tidak dapat diubah atau simbol pada stack teratas akan dihapus menggunakan metode pop dan digantikan dengan simbol lain dengan metode push. Juga ada kemungkinan stack tidak dapat dibaca. Yang kedua adalah jenis transisi pada PDA. Jadi di sini pada PDA terdapat dua jenis transisi. Yang pertama adalah transisi dengan memakai suatu simbol input seperti ini, bergantung pada simbol input, simbol pada top stack dan state. Terdapat sejumlah pilihan yang mungkin. Setiap pilihan terdiri dari state berikutnya dan simbol-simbol. Satu atau beberapa atau kosong. Untuk mengganti simbol pada stack seperti ini, penggantian simbol pada top stack bisa berupa push. Untuk satu atau beberapa simbol bisa berupa pop untuk simbol kosong. Setelah membuat pilihan. Kemudian PDA membaca simbol input berikutnya. Yang kedua adalah disebut transisi epsilon, mirip dengan yang pertama kecuali dilakukan tanpa membaca input. Transisi ini memungkinkan PDA memanipulasi isi stack atau berpindah state tanpa membaca simbol inputnya. Yang ketiga adalah definisi formal untuk PDA. Jadi definisi formalnya di dalam sebuah PDA itu dinyatakan dengan 7 tuple. M sama dengan himpunan state seperti ini. Kemudian himpunan simbol input seperti ini logonya. Kemudian simbol-simbol tumpukan atau stack. Kemudian ada fungsi transisi, state awal, F bilangan Q, himpunan final state, F bilangan Q, simbol awal tumpukan atau top of stack, Z bilangan dari tumpukan atau stacknya. Kemudian ada komponen PDA. Jadi seperti ini untuk komponen PDA dari inputannya, kemudian ada finite state control-nya, kemudian ada accept project, dan juga di sini ada stack atau tumpukannya. Ini finite state control membaca inputan satu simbol pada suatu waktu. Kemudian yang kelima adalah contoh implementasinya. Di sini jika diketahui bahasa sebagai berikut. L sama dengan W dolar W R W bilangan A B C D asterik, di mana di sini sigmanya atau tadi kita sebut adalah himpunan simbol inputnya. Sini adalah ABCD dolar. Pushdown automata akan mengenal sebuah bahasa dengan cara sebagai berikut. Word way dibaca dari kiri ke kanan. Kemudian sebuah automata memiliki dua buah state. Yang pertama adalah menyimpan bagian pertama dari word. Kemudian state kedua mengecek bagian kedua dari wordnya. Kemudian langkah-langkahnya di state awal selama simbol dolar belum dibaca, masukkan push simbol kapital atau huruf besar. Untuk setiap simbol dibaca ke dalam stack A, B, B. Jika simbol dolar dibaca, maka stack tidak terjadi perubahan dan akan berpindah ke state 2. State 2 lakukan pengecekan untuk setiap simbol yang dibaca, kemudian
apakah ada kesesuaian dengan simbol kapital yang ada pada stack teratas. Jika simbol kapital ini harus dihapus atau dengan metode pop dari stack teratas. Kemudian jika antara simbol yang dibaca dengan simbol kapital pada stack tidak ada kesesuaian, maka tidak terjadi transisi. Kemudian pushdown automata akan melakukan block dan word tidak bisa diterima. Jika pada state 2 selalu terjadi kesesuaian antara simbol yang dibaca dengan simbol kapital pada stack teratas, maka simbol terbawah dari stack-nya akan dihapus dan pushdown automata akan menerima word tersebut ketika stack telah kosong. Yang keenam adalah diagram transisi. Jadi seperti ini contohnya. Jadi ada PDA untuk menerima language L, W, C, W, R, W dalam 0 plus 1 asterik. Dengan empty stack adalah sebagai berikut. Untuk empty-nya, M-nya sama dengan Q1, Q2, 0, 1, C, MBH, kemudian ada sigmanya, ada omega, ada ininya, kemudian Q1, kemudian M, kemudian bukan bilangan 0. Kemudian dimana didefinisikan sebagai berikut untuk ya bilangannya, transisinya. Jadi di sini transisi Q1 0M sama dengan Q1 BM. Transisi Q1 0B sama dengan Q1 BB. Transisi Q1 0H sama dengan Q1 BH. Kemudian transisi Q1 CM sama dengan Q2M. Kemudian transisi Q1 CB sama dengan Q2B. Transisi Q1 CH sama dengan Q2H. Kemudian transisinya akan berjalan sampai 12. Di sini transisi ketujuh adalah Q2OB, Q20B sama dengan Q2 bilangan, kemudian transisi Q2 bilangan M sama dengan Q2 bilangan, kemudian transisi Q11M, Q1HM, kemudian transisi Q11B sama dengan Q1HB, kemudian transisi Q11H sama dengan Q1HH, kemudian transisi Q21H sama dengan Q2 bilangannya. Kemudian untuk contohnya PDA untuk menerima. Kemudian selanjutnya diagram transisi untuk PDA akan dijadikan seperti ini. Dimulai dari Q1 transisinya, kemudian state awalnya di Q1, kemudian bertransisi ke dirinya sendiri dengan inputan Q1. Dengan inputan seperti ini, 0 MBH dan lain-lain, kemudian bertransisi lagi ke Q2 dengan inputan seperti ini, kemudian dari Q2 bertransisi ke dirinya sendiri dengan inputan seperti ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.